Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makfira dengan NPM 2308 1080 154. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan laporan ujian akhir semester praktikum basis data. Nah, terdapat 4 tahapan penting dalam pengelolaan basis data. Yang pertama adalah Entity Relationship Diagram atau IRD, yang kedua implementasi database, yang ketiga query dan manipulasi data, dan yang keempat adalah Advanced SQL Operation. Nah, yang pertama Entity Relationship Diagram atau IRD. Ini merupakan tahapan di mana kita menggambarkan atau memodelkan bagaimana entitas dan relasinya itu terhubung satu sama lain. Nah, ini merupakan gambar dari IRD yang akan kita gunakan. Nah, tahapan selanjutnya adalah implementasi data. Implementasi data ini merupakan tahapan di mana kita menjelaskan IRD tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, terdapat dua perintah dalam tahapan ini. Yang pertama adalah create tabel, yaitu membuat tabel dengan menggunakan aturan tertentu yang diterapkan pada kolom tabel seperti primary key, di mana data yang dalam tabel ini memiliki sifat yang unik atau tidak ada duplikasi. Nah, kemudian ada foreign key, yaitu membuat relasi antara satu tabel dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada perintah insert into, yaitu untuk memasukkan data ke dalam kolom tabel secara spesifik. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat sebagai berikut. Ini merupakan cara atau langkah untuk membuat tabel dengan menggunakan perintah create tabel. Kita memasukkan atribut yang terdapat pada IRD yang kita lihat sebelumnya ke dalam tabel. Nah, di sini pada tabel hotel, saya menjadikan ID hotel sebagai primary key. Kemudian pada tabel karyawan, saya menjadikan ID karyawan sebagai primary key. Dan foreign key-nya itu adalah ID hotel. Nah, kemudian tabel yang lainnya seperti tabel sewa, tabel kamar, dan tabel pengunjung, itu langkahnya sama dengan tabel hotel dan karyawan. Nah, kemudian menggunakan perintah insert into. Di sini kita menggunakan insert into untuk memasukkan data ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, di sini saya memasukkan data pada tiap tabel dengan jumlah data sebanyak 5 data. Nah, selanjutnya adalah tahapan query dan manipulasi data. Nah, query itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan dari satu atau lebih kolom dalam basis data. Nah, manipulasi data itu perintah untuk memasukkan, memperbarui, atau menghapus data yang terdapat dalam tabel. Nah, ini query select merupakan perintah yang kita gunakan untuk menampilkan kolom tertentu. Nah, contohnya pada kolom ini kita ingin menampilkan kolom nama dan lokasi serta level dari tabel hotel. Nah, di sini output yang akan keluar adalah kolom yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini ada select dan where, itu kita gunakan ketika kita ingin menampilkan kolom dengan memenuhi satu kondisi. Nah, contohnya kita ingin menampilkan kolom nama dan alamat dari tabel pengunjung, di mana kondisinya itu statusnya itu sama dengan check-in. Nah, jadi output yang akan keluar itu adalah Fajar, Indah, dan Hendra, karena ketiga orang ini memiliki status check-in. Nah, selanjutnya ada select, and, dan or. Di sini kita akan digunakan ketika ingin menampilkan kolom yang memenuhi lebih dari satu kondisi. Nah, contohnya, misal kita ingin menampilkan kolom nomor kamar, lokasi, dan keunggulan dari tabel kamar, di mana kondisinya itu lokasi berada di lantai 2 dan keunggulannya itu pemandangan laut. Nah, karena kita menggunakan N, maka dua kondisi yang kita miliki ini harus dua-duanya terpenuhi. Nah, selanjutnya, misal kita ingin menampilkan nama, kolom nama, umur, dan gaji dari tabel karyawan, di mana kondisinya itu umur kurang dari 30 atau gaji lebih dari 5 juta. Nah, karena kita di sini menggunakan OR, maka kondisi dari dua kondisi ini boleh salah satu saja yang terpenuhi. Nah, bisa dilihat dari output yang kita miliki di sini, Adi, Cici, dan Dewi memiliki umur yang lebih dari 30, artinya ia memenuhi kondisi dari kondisi yang gaji yang lebih dari 5 juta. Nah, selanjutnya kita menggunakan select, not like, dan between. Nah, ini kita gunakan ketika kita ingin menampilkan kolom tertentu di mana kondisinya itu lebih spesifik. Nah, contohnya, misal di sini kita ingin menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji dari tabel karyawan, di mana kondisinya itu alamatnya bukan Jakarta. Nah, kita kan memiliki 5 data di sini. Jadi output yang akan ditampilkan itu hanya 4, karena satunya ini memiliki alamat Jakarta, maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel karyawan, di mana gajinya itu berada di antara 3 juta dan 6 juta, maka output yang akan ditampilkan itu adalah Budi, Cici, dan Ekoi yang memiliki memiliki gaji di antara 3 juta dan 6 juta. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi agregat. Nah, fungsi agregat ini kita gunakan untuk menghitung nilai yang terdapat di dalam kolom. Nah, di sini saya menggunakan sum untuk melihat total gaji karyawan,
kemudian menggunakan average untuk melihat rata-rata gaji karyawan, kemudian menggunakan count untuk melihat jumlah dari baris dari tabel pengunjung. Nah, selanjutnya menggunakan order by dan group by. Nah, order by kita gunakan ketika kita ingin mengurutkan hasil query berdasarkan dengan satu kolom atau lebih. Nah, kalau misalnya group by itu kita gunakan ketika kita ingin mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom. Nah, selanjutnya adalah manipulasi data. Nah, kita ingin memanipulasi data dengan menggunakan perintah update dan delete. Nah, di sini misalnya kita ingin mengupdate pada update data dari tabel pengunjung, di mana nomor KTP-nya itu adalah 2367 yang dimiliki oleh Fajar. Kita ingin update yang awalnya dia tuh memiliki status check-in menjadi check-out. Maka langkah yang akan kita lakukan itu seperti ini, dan output yang akan keluar adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwasannya Fajar statusnya sudah menjadi checkout. Nah, selanjutnya adalah menggunakan perintah delete untuk menghapus nomor kamar dari tabel sewa. Nah, bisa kita lihat dari outputnya, di sini nomor kamar sudah tidak ada lagi 104. Nah, selanjutnya adalah menggunakan advanced SQL operation, yaitu kita menggunakan join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel, any dan axis untuk memeriksa kondisi keberadaan data, dan view untuk membuat tabel virtual yang menyederhanakan query yang kompleks, sehingga memudahkan pengelolaan data yang sering diakses. Nah, di sini penggunaan operator join itu terbagi menjadi 3, ada cross join, inner join, dan full join. Nah, cross join itu digunakan ketika kita ingin mendapatkan setiap kombinasi dari baris di dua tabel. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perintahnya dan langkah-langkahnya seperti ini. Yang selanjutnya inner join ini kita gunakan ketika kita ingin menggabungkan data yang saling terkait di dua tabel. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Dan yang bawah ini adalah perintah untuk full join. Full join itu kita gunakan ketika kita ingin mengecek apakah ada minimal satu nilai dari hasil subquery yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah any dan axis. Any ini kita gunakan untuk melihat atau membandingkan nilai dengan nilai yang dihasilkan. Nah, kalau axis ini kita gunakan ketika kita ingin memeriksa apakah ada baris yang dihasilkan oleh subquery. Nah, selanjutnya adalah view. Ini kita gunakan ketika kita ingin melihat atau membuat tabel virtual yang menghasilkan subquery tertentu yang sering digunakan atau sering diakses. Nah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.